Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, maka kita harus tetap semangat mengikuti pelajaran. Dan tidak lupa, Pak Edi selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang dulu 3M sekarang 3W, yaitu pakai masker ya, wajib. Kemudian cuci tangan wajib juga. Kemudian jaga jarak wajib kita lakukan. Nah, untuk itu kita langsung saja kita ikuti pembelajaran video dari Pak Edi di bawah ini. Pembelajaran pertama ini termuat dua muatan pelajaran, yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya tujuan pembelajarannya, sobat belajar bisa menyimak sendiri ya pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Nah, sobat belajar, langsung saja kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sudah siap dan tetap semangat. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Nah, sobat belajar, mari kita membaca ya, yang berjudul Orang Kanekes si Suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, orang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di tiga desa, yaitu Cikertawana, Cikosik, dan Cibiu. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda wiwitan dan pimpinan oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, setelah kalian membaca tadi, kerjakan tugas berikut ya, sobat belajar. Yang pertama, tuliskan kata sulit pada teks, lalu carilah artinya. Pada kolom berikut ya, saya beri contoh kata sulitnya. Yang pertama, provinsi. Apa itu provinsi? Yaitu wilayah satuan teritorial. Sering dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintah di bawah wilayah negara. Kemudian kita cari lagi tradisi. Apa itu tradisi? Yaitu suatu kebiasaan, sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kemudian kita cari lagi teknologi. Teknologi itu apa? Yaitu seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian tugas yang berikutnya, tuliskan gagasan pokok pada setiap paragraf bacaan tadi ya, sobat belajar. Pokok pikiran paragraf pertama, yaitu Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Kemudian pokok pikiran paragraf 2, masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok ya, yaitu Tangtu dan Panamping. Kemudian pokok pikiran paragraf ketiga, kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa. Yang berikutnya pokok pikiran paragraf yang keempat,
Kelompok penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Rata-rata ada di kalimat pertama ya, sobat belajar. Dari teks Orang Kanekes si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Orang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan suku Baduy luar dan Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan elektronik, sebaliknya masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Ayo mencoba sobat belajar. Ini ada sebuah saklar, apabila dihidupkan lampu akan menyala, apabila dimatikan lampu akan padam. Apa yang menyebabkan lampu menyala dan apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Percobaan yang kedua, sobat belajar, ada penggaris dan potongan kertas kecil. Kemudian kita gosokkan ke rambut kita. Lalu kita dekatkan penggaris itu ke kertas. Apa yang terjadi? Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif proton dan muatan negatif elektron. Dalam jumlah yang sama, saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Akhirnya bisa menarik kertas tadi ya, sobat belajar. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Mari kita baca sobat belajar listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, mari kerjakan tugas lagi ya, sobat belajar. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut, tuliskan dengan bahasamu sendiri ya. Nah, listrik statis tadi apa? Yaitu listrik yang tidak mengalir diam dan perpindahan arusnya terbatas. Kemudian listrik dinamis itu adalah listrik yang bisa bergerak. Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Contohnya apa, sobat belajar? Terjadinya petir ya, itu termasuk contoh gejala listrik statis. Mari kita renungkan, sobat belajar. Kita sudah sampai di akhir pelajaran apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Tadi kita belajar tentang suku Baduy dan listrik statis dan dinamis. Kemudian mengapa budaya suku bangsa dapat berbeda dari suku bangsa yang lain? Nah, karena setiap suku bangsa memiliki agama, kepercayaan, suku, kebiasaan yang berbeda-beda. Oleh sebab itulah antara budaya bangsa saling berbeda. Kemudian apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik suatu benda.